Handi mengikuti pria parubaya ke sektenya. Dia mulai bertanya tentang daerah sekitarnya untuk menemukan bahwa pulau itu bernama Pulau Gerbang Pahit. Itu adalah pulau yang cukup besar dengan beberapa kota yang dihuni oleh manusia saja, dan seluruh pulau sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Pasir Kuning. Beberapa juta kilometer ke utara Pulau Gerbang Pahit terdapat Pulau Mendaki Bintang, salah satu dari 12 kepulauan bintang dalam. Hati Hani tergerak setelah mendengar itu. Dengan ingatannya yang luar biasa, dia masih memiliki ingatan yang sangat jelas tentang peta yang menggambarkan lautan bintang yang tersebar. Jika dia tidak salah, maka tempat dia berada saat ini tidak jauh dari kota bintang surgawi. Dan dia akan melewati kota bintang surgawi dalam perjalanan menuju ke tempat teleportasi kuno. Sejumlah binatang iblis di laut bintang yang tersebar benar-benar tidak ada bandingannya dengan wilayah selatan surgawi dan jin besar. Namun Hani tidak lagi tertarik pada inti binatang iblis dari binatang iblis tingkat rendah. Sebaliknya, inti iblis dari binatang iblis tahap metamorfosis di kelas 8 atau lebih tinggi semuanya telah mencapai kecerdasan. Jadi dia tidak mungkin untuk memikat mereka dengan rumput rok pelangi. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan melakukan perjalanan lagi ke laut bintang luar. Dengan pemikiran itu, Hani membiarkan dirinya dipimpin oleh kultivator paruh baya. Kemudian setelah melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer ke pulau itu, mereka tiba di udara di atas gunung yang tinggi dengan pemandangan yang indah dan ki spiritual yang berlimpah. Di puncak gunung ada serangkaian istana dan pavilion yang megah dan mewah. Bahkan ada beberapa makhluk yang tidak dapat diidentifikasi, namun sangat indah, berputar-putar dan menari di udara di atas, menciptakan pemandangan yang menyerupai surga. Hani menoleh ke kultivator paruh baya sambil tersenyum dan berkata, "Sekte Anda tampaknya berkembang rekan Dawiskan." "Haha, aku senang kamu menyukainya Kakak Han. Kami hanya sekelompok bukan siapa-siapa yang mendirikan markas di sini." Pria paruh baya itu terkekeh dengan senyum asam. Dia tahu bagi seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, ilusi ini akan mudah dilihat. Hani tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun sebelum mereka berdua bisa turun, musik surgawi mulai dimainkan dari puncak gunung. Dua kelompok kultivator wanita cantik yang mengenakan gaun megah dari semua jenis warna berjalan keluar dari istana di bawah. Mereka dipimpin oleh tidak lain dari 3 kultivator formasi inti dari sebelumnya, yang semuanya menatap Hani dengan kagum dan hormat di mata mereka. Hani tidak bisa menahan tawa setelah melihat ini, tapi dia masih turun di depan pesta penyambutan di bawah. Semua orang membuat jalan untuk memberi jalan untuknya menuju ke salah satu aula utama di puncak gunung. Yang mengejutkan Hani, dekorasi di dalamnya agak polos dan sederhana. Tentu saja tidak mewah seperti yang dia duga. Pria parubaya dan Hani duduk di meja, sementara 3 lainnya berdiri di samping. Hani memotong langsung ke intinya dan mulai menanyakan tentang situasi baru-baru ini di laut bintang yang tersebar. Pria parubaya itu agak terkejut dengan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi dia hanya menganggap Hani sebagai makhluk kuat tertentu yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan secara alami mengungkapkan semua yang dia ketahui. Ketika Hani mendengar bahwa laut bintang tersebar berada dalam kekacauan yang jauh lebih besar daripada ketika dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk terdiam untuk mencerna informasi itu. Setelah merenung cukup lama, pria paruh baya itu akhirnya memutuskan bahwa Hani sepertinya bukan orang yang kejam dan bengis. Karena itu, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Saudara Han, apakah tempat Anda muncul adalah balai surgawi yang legendaris? Bagaimana Anda keluar dari tempat itu?" Ekspresi Hani berubah setelah mendengar ini dan dia tersentak dari pikirannya. "Kamu benar-benar berpengetahuan luas untuk dapat mengenali balai surgawi dari satu pandangan rekan Taoiskan. Saya terjebak di sana untuk jangka waktu tertentu dan baru saja melarikan diri," jawab Hani acuh tak acuh. Pria parubaya itu tahu bahwa Hani tidak ingin menguraikan masalah itu, jadi dia tidak berani mengorek lebih jauh. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan menjadi ponik es. "Begitu, bolehkah saya bertanya siapa wanita yang bersamamu itu?" "Dia adalah sesama Taois yang telah terperangkap di balai surgawi bersamaku. Dia memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan, jadi dia harus pergi," jawab Hani acuh tak acuh. "Begitu, apakah dia juga seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir sepertimu, saudara Han?"
Pria parubaya itu bertanya dengan hati-hati. Hehe, dia sudah lama sekali mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Hani tertawa kecil sebagai tanggapan. Hati kultivator setengah baya bergerak setelah mendengar itu, dan pikirannya mengacak-ngacak daftar kultivator wanita terkenal di Laut Bintang yang tersebar. Namun dia tidak bisa mengidentifikasi wanita berjubah perak itu. Adapun Hanli, penampilannya terlalu polos, membuatnya semakin sulit untuk mengidentifikasi dia. Namun itu bukan alasan untuk terkejut atau bingung. Sangat umum bagi para kultivator sekaliber mereka untuk pergi ke pengasingan dan berkultivasi selama berabad-abad pada suatu waktu. Rekan Taoiskan, saat ini saya sangat membutuhkan sekumpulan batu dan bahan roh tingkat menengah. Tentu saja akan lebih baik jika Anda memiliki batu roh tingkat tinggi. Saat ini saya memiliki 2 harta yang tidak saya gunakan, dan saya akan dengan senang hati menawarkannya untuk ditukar. Tiba-tiba Hani berkata. Dia kemudian menyapukan lengan baju di atas meja kayu di sampingnya, di mana cahaya hijau melintas dan 2 benda muncul di atas meja. Salah satunya berwarna perak, sementara yang lain berwarna kuning. Itu adalah cincin perak dan tombak kuning kuno. Itu tidak lain adalah harta kuno yang dia peroleh setelah membunuh binatang iblis tingkat tinggi di aula kekosongan roh. Harta karun kaliber ini secara alami tidak berguna bagi Hanli. Tetapi di tempat seperti Laut Bintang tersebar di mana bahan-bahan halus dan harta karun sangat langka, harta karun ini akan sangat dicari. Dari kekuatan spiritual yang berasal dari 2 harta saja, orang dapat menentukan bahwa itu adalah harta karun tingkat tinggi yang langka, bahkan di antara harta karun kuno. Kamu terlalu baik, Saudara Han. Kami tidak akan kesulitan mencari batu roh kelas menengah dan bahan untukmu. Kami memiliki stok yang banyak di sekte ini, dan bahkan jika ada beberapa bahan yang tidak kami miliki, saya bisa meminta orang untuk mengambilnya dari pasar di pulau ini. Adapun batu roh tingkat tinggi, saya khawatir hanya ada sekitar 7 atau 8 dari mereka di sekitar pulau. Jika Anda membutuhkannya, kami akan dengan senang hati menukarnya dengan Anda. Api keinginan juga telah dinyalakan di hati pria parubaya itu setelah melihat 2 harta kuno itu. Tapi dia tidak terkejut sama sekali dengan kemampuan Hanli untuk mengeluarkan harta sekaliber itu dengan begitu mudah. 7 atau 8 batu roh tingkat tinggi. Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli setelah mendengar itu. Menurut pengetahuannya, kekurangan batu roh di Laut Bintang yang tersebar bahkan lebih parah daripada di wilayah selatan surgawi. Bagaimana mungkin sekte pasir kuning ini memiliki begitu banyak batu roh bermutu tinggi? Pria parubaya itu awalnya agak khawatir melihat ekspresi kontemplatif di wajah Hanli. Namun sebuah pikiran dengan cepat muncul di benaknya bersama dengan rasa pencerahan. Haha, maaf atas kebingungannya. Ini salahku karena lalai menyebutkan ini padamu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seseorang menemukan tambang batu roh yang sangat besar di sebuah pulau di laut luar. Ada banyak batu roh tingkat tinggi yang digali dari sana. Jadi meskipun mereka masih cukup langka, kekurangannya tidak separah dulu. Sekarang hampir semua sekte memiliki beberapa di gudang. Tambang batu roh tingkat tinggi. Tambang sekaliber itu ada di dunia manusia. Hanli sangat terkejut mendengar itu. Memang, semua orang mengira ini hanyalah rumor palsu pada awalnya. Namun, Istana Bintang dan Koalisi Starfall kemudian terlibat dalam pertempuran besar-besaran untuk hak kepemilikan atas pulau itu. Baru kemudian kami menyadari bahwa berita itu benar. Saya mendengar bahwa tambang itu bahkan telah menarik perhatian binatang iblis tingkat tinggi dari Laut Bintang luar. Dan mereka juga bergabung dalam pertempuran. Banyak kultivator dan binatang iblis tewas sebagai akibatnya, dan sekarang tambang telah terbelah di antara kedua belah pihak. Untuk mengakomodasi gencatan senjata sementara, pria parubaya itu menjelaskan. Hani mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah kabar baik baginya. Setelah menggunakan boneka manusianya pada beberapa kesempatan sebelumnya, persediaan batu roh bermutu tinggi miliknya hampir habis. Dan ini memberikan kesempatan baik untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Untungnya, wilayah ini tidak terlalu jauh dari kota bintang surgawi. Dan bagaimanapun juga, dia akan melewatinya dalam perjalanan ke tujuan utamanya. Karena itu, dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu untuk membuat jalan memutar dan menggunakan formasi teleportasi Istana Bintang untuk melakukan perjalanan langsung ke tambang itu. Dengan demikian, Hani segera mengambil keputusan.
Dia segera mengeluarkan slip giok dari kantong penyimpanannya dan menyalin daftar bahan yang dibutuhkan ke dalamnya. Kultivator formasi inti yang berotot kemudian menerima slip batu giok dan pergi untuk mengambil bahan-bahan itu atas perintah pria parubaya itu. Setelah itu, Hani mulai berbasa-basi dengan tetua sekte pasir kuning ini. Pria parubaya itu jelas berusaha bersikap hormat dan ramah. Jadi Hani secara alami juga berbicara dengannya dengan ramah. Itu adalah kesempatan langka bagi pria parubaya untuk bertemu dengan seorang kultivator hebat. Jadi dia secara alami mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultivasinya sendiri. Hani baru saja mencapai tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Tetapi dia telah melihat beragam seni kultivasi dan telah berkultivasi dalam teknik rahasia jalan benar dan iblis. Dengan demikian, pengalamannya benar-benar mampu memberikan inspirasi bagi pria parubaya itu yang membuatnya semakin menghormati Hanli. Adapun pria tua berjubah biru dan wanita menggoda yang berdiri di samping, mereka juga mendengarkan percakapan ini dengan seksama. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi mereka juga. Beberapa jam kemudian, seberkas cahaya melintas ke dalam ruangan. Dan pria berotot itu kembali dengan kantong penyimpanan yang menggembung di tangannya. Senior, ada beberapa bahan dalam daftar yang hilang di pulau ini. Tapi aku telah mengumpulkan yang lainnya. Aku telah menempatkan semua batu roh tingkat tinggi kami ke dalam kantong juga. Pria berotot itu melangkah maju dan menawarkan kantong penyimpanan itu kepada Hani dengan kedua tangannya. Hani menerima kantong penyimpanan dan memindai isinya dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi termenung muncul di wajahnya pada apa yang dilihatnya. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya tangani. Jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan pergi sekarang. Hani menyimpan kantong penyimpanan sebelum mengangguk pada kultivator parubaya yang duduk di seberangnya. Dia tidak tertarik untuk melakukan percakapan lebih lanjut dengan para kultivator sekte pasir kuning ini. Jadi dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Senior itu akhirnya pergi. Kupikir sekte pasir kuning kita dalam masalah besar kali ini. Senior Hani itu tampaknya bukan orang jahat. Setelah Hani menghilang di kejauhan, wanita yang menggoda itu menghela nafas lega dan mengipasi dadanya dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia baru saja selamat dari cobaan yang berbahaya. Pria parubaya memelototi wanita itu setelah mendengar itu sebelum mengirimkan suaranya ke semua kultivator yang hadir. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Pria itu adalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dan indera spiritualnya mencakup area yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Apa yang kamu katakan selanjutnya masih bisa didengar olehnya. Wanita yang menggoda itu ketakutan setelah mendengar itu dan langsung terdiam. Pria berotot dan pria berjubah biru bertukar pandang satu sama lain dan juga tetap diam. Pria parubaya itu duduk di kursinya dengan kepala sedikit menunduk. Dan cahaya dingin berkedip-kedip tidak jelas di matanya yang putih keabu-abuan. 10 menit kemudian, cahaya di matanya surut ketika dia berkata, dia pasti berada lebih dari 500 km jauhnya sekarang. Jadi dia tidak akan dapat mendeteksi apa yang terjadi di sini lagi. Namun masih lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Ketika suaranya jatuh, dia menjentikan satu jari. Dan satu titik cahaya hijau muncul, menghilang ke pilar tebal di dekatnya. Pilar itu mengeluarkan suara gemuruh saat cahaya hijau samar muncul di permukaannya. Pilar-pilar di dekatnya juga mulai beresonansi dengan pilar itu, menciptakan penghalang cahaya hijau yang meliputi area kecil di mana keempat kultivator itu berada. Kita bisa mengatakan apapun yang kita inginkan sekarang. Ekspresi pria parubaya itu akhirnya mereda setelah melakukan semua itu. Kamu benar-benar berhati-hati, Paman Bela Diri. Wanita menggoda itu tersenyum masam. Ketika berhadapan dengan makhluk yang menakutkan, kamu tidak akan pernah terlalu aman. Pria parubaya itu mendengus dingin. Paman Bela Diri benar. Kebanyakan kultivator pada tingkat itu memiliki kepribadian yang agak aneh. Jika kita secara tidak sengaja menyinggung dia dengan kata-kata kita, maka seluruh sekte kita bisa dihancurkan dalam kemarahan. Kalau dipikir-pikir, aku sepertinya tidak bisa mengingat kedua orang itu di antara para kultivator jiwa baru lahir yang terkenal di Laut Bintang tersebar kita. Tetapi orang itu tampaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang Laut Bintang tersebar kita. Jadi dia tidak tampak seperti orang asing. Mungkin dia berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Pria berjubah kuning berotot itu merenung ragu-ragu.
Sementara itu, alis pria tua berjubah biru berkerut erat dan dia tetap benar-benar diam dengan kepala tertunduk. Pria paruh baya memperhatikan itu dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, Siswan?" Aku punya perasaan bahwa pria itu agak akrab, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara lambat, "Kamu pernah melihatnya sebelumnya?" Semua orang menoleh padanya dengan ekspresi terkejut setelah mendengar itu. Penampilannya sangat biasa. "Mungkinkah kamu salah mengira dia sebagai orang lain?" Wanita menggoda itu bertanya. "Penampilannya memang cukup sederhana, tapi aku yakin aku pernah melihat orang itu sejak lama." "Aku mengerti, nama keluarganya adalah Han. Dia adalah orang yang sedang diburu oleh semua orang dari koalisi Starfall bertahun-tahun yang lalu." Pria tua itu akhirnya berhasil mengidentifikasi Hanli. Pria parubaya awalnya tertegun mendengar itu sebelum ekspresinya menjadi gelap dan dia bertanya, "Koalisi Starfall sedang memburu seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Mengapa saya tidak mengetahui hal itu?" "Anda salah paham, Paman Bela Diri. Pada saat itu mereka memburu seorang kultivator formasi inti, bukan kultivator jiwa baru lahir. Anda sedang pergi pada saat itu, sedangkan junior Kuan dan Jing belum mencapai tahap formasi inti. Karena itu, senior Ma dan saya bertanggung jawab untuk menjaga sekte. Kami pikir itu bukan masalah penting, jadi kami tidak melaporkannya kepada Anda. Aku masih menyimpan slip giok 200 tahun yang lalu yang berisi informasi buronan itu." Pria tua itu berkeringat deras ketika dia menjelaskan. Dia mengaduk-aduk kantong penyimpanannya sebelum mengambil slip giok yang dia serahkan kepada pria parubaya itu. "Omong kosong, kamu bilang pria itu naik dari tahap formasi inti ke tahap jiwa baru lahir tahap akhir kurang dari 200 tahun. Ekspresi pria parubaya itu hanya menjadi lebih gelap setelah mendengar itu. Namun dia masih menerima slip batu giok dan menggunakan indera spiritualnya untuk memindai isinya, di mana pandangan tak percaya segera muncul di wajahnya. Ada proyeksi melayang-layang di dalam slip giok yang menggambarkan seorang pria dalam satu set jubah biru dengan senyum tipis di wajahnya. Itu benar-benar identik dengan Hanli dalam segala hal, dan sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa itu adalah seseorang yang hanya menyerupai Hanli. Gelombang shock segera melonjak melalui hati pria parubaya itu sebelum menarik indera spiritualnya dari slip giok. Ekspresif muncul di wajahnya saat dia duduk diam. 3 kultivator formasi inti juga tetap diam saat melihat ekspresi serius di wajah pria parubaya itu. Ekspresi tegas akhirnya muncul di wajah pria parubaya itu ketika dia menginstruksikan dengan suara dingin. "Sepertinya aku benar-benar mengarahkan tuduhan palsu padamu, keponakan bela diri. Pria yang dicari oleh koalisi Starfall benar-benar pria itu. Dengarkan, jaga masalah ini sepenuhnya rahasia. Koalisi Starfall adalah kekuatan besar. Tetapi orang itu juga bukan kultivator formasi inti seperti dulu. Saya tidak mau sekte kita terseret dalam konflik mereka. Jika tidak, kita bisa dengan mudah dihancurkan oleh kedua belah pihak." "Iya," 3 kultivator formasi inti buru-buru menjawab. Kultivator setengah baya tampaknya telah melalui periode kontemplasi yang luas sebelum dia menyampaikan serangkaian instruksi. "Anda bertiga dilarang meninggalkan sekte selama 30 tahun. Kembali dan fokus pada kultivasi. Saya memiliki perasaan yang sangat buruk tentang ini." 2 kultivator besar tiba-tiba muncul, dan salah satu dari mereka memiliki hubungan buruk dengan koalisi Starfall. Laut bintang tersebar kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar dari sekarang. Beritahu juga semua murid lain untuk melakukan lebih banyak pengendalian diri. Dan katakan pada mereka untuk tidak meninggalkan pulau kecuali mereka benar-benar harus. Sekte kita harus bersembunyi sekarang." 3 kultivator lainnya terpana mendengar itu, tetapi mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan aula untuk memberlakukan perintahnya. Pria parubaya adalah satu-satunya yang tersisa duduk di aula. Ekspresinya sangat bertentangan dan bimbang, seolah-olah dia sedang bergulat dengan keputusan yang sulit. Setelah beberapa lama, tatapan mencela diri muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Baiklah, bahkan jika dia benar-benar adalah kultivator yang mendapatkan kuali surgawi bertahun-tahun yang lalu, dan kuali raksasa itu benar-benar adalah kuali surgawi, apa hubungannya denganku? Mungkin ada orang-orang di dunia ini yang dapat mengambil harta dari para kultivator besar, tetapi saya jelas bukan salah satu dari mereka. Jika saya menyebarkan berita ini, saya kemungkinan besar akan mati.
Dia kemudian menyapu lengan bajunya ke udara dan menghilang sebagai seberkas cahaya biru. Aula itu benar-benar kosong. Pada titik ini, Hani sudah meninggalkan pulau dan dia secara alami tidak menyadari fakta bahwa Sekte Pasir Kuning Belaka telah berhasil mengidentifikasi siapa dia. Dan bahkan kultivator paruh baya telah menebak dengan benar bahwa dia memiliki kuali surgawi. Itu masuk akal. Hani tidak menduga itu, karena berita bahwa kuali surgawi telah diambil tidak tersebar di kalangan kultivator normal. Tetapi berita telah menyebar seperti api di antara kultivator jiwa baru lahir. Jika bukan karena Hani berteleportasi ke alam umbra dan kebetulan kembali ke wilayah selatan surgawi setelahnya, dia kemungkinan besar akan diburu oleh sekelompok kultivator jiwa baru lahir jika dia tetap di Laut Bintang yang tersebar. Adapun upaya koalisi Starfall untuk memburu Hanli, itu hanya berasal dari frustasi Zenithine dan monster tua lainnya setelah pencarian tanpa hasil mereka. Mereka mau memaksa Hanli untuk menampakkan diri, tetapi dia sudah meninggalkan lautan bintang yang tersebar, jadi rencana mereka berakhir dengan kegagalan. Setelah berlalunya waktu, peristiwa tentang kuali surgawi sudah menjadi mitos dan legenda. Perintah untuk memburu Hanli tidak pernah ditarik, tetapi semua orang sudah melupakannya. Namun, berita tentang kemunculan balai surgawi masih dengan cepat menyebar melalui lautan bintang tersebar. Sebagian besar kultivator yang menyaksikan fenomena di Laut Gerbang Pahit adalah kultivator tingkat rendah yang tidak jelas. Tetapi ada dua kultivator formasi inti yang lewat dan kebetulan telah membaca tentang balai surgawi. Karena itu, secara alami mereka menyebarkan berita itu. Ketika rumor mulai menyebar, ceritanya menjadi sedikit berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya kisah tentang Phoenix S yang membunuh kultivator dengan darah dingin berubah menjadi versi di mana Iblis Tuahun bertempur habis-habisan melawan dua kultivator jiwa baru lahir sebelum akhirnya dibunuh oleh mereka. Meski begitu, berita itu masih cukup mengejutkan, tetapi sama sekali tidak menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Sebaliknya, Hani menarik banyak perhatian karena dia telah terlihat memanipulasi kuali raksasa yang diduga sebagai kuali surgawi, sehingga mempengaruhi banyak orang untuk membuat koneksi antara dia dan pria dari bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, banyak kultivator jiwa baru lahir yang gatal ingin segera beraksi. Hani bahkan tidak menyadari bahwa perintah untuk memburunya telah disahkan oleh koalisi Starfall. Dia juga tidak tahu bahwa sebagian besar kultivator jiwa baru lahir memiliki gambar dirinya. Kalau tidak, dia akan mengubah penampilannya dan bepergian dengan cara yang lebih rahasia. Pada tingkat kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak takut diserang oleh kultivator biasa. Tetapi dia tidak mau membuat masalah bagi dirinya sendiri, karena itu akan membuang-buang waktu. Saat ini, dia terbang menuju kota bintang surgawi sebagai seberkas cahaya biru sesuai dengan peta di tangannya. Hani melewati beberapa pulau di sepanjang jalan, dan pada setiap kesempatan, dia menukar batu roh tingkat tinggi di pulau itu menggunakan harta atau bahan langka. Dengan melakukan itu, dia telah memperoleh lebih dari 20 batu roh bermutu tinggi. Hani secara alami gembira dan bahkan lebih bersemangat untuk mencapai tambang batu roh. Hani juga menemui banyak kultivator di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kelas rendah, dan tidak ada dari mereka yang berani menghalangi jalannya. Jadi dia melakukan perjalanan jauh ini dengan bebas. Setelah terbang selama lebih dari sebulan, bintik hitam muncul di cakrawala. Setelah terbang selama beberapa jam lagi, Hanli akhirnya melihat kota bintang surgawi di kejauhan, memanjang sampai ke awan dan senyum muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, selusin cahaya tiba-tiba meluncur ke arah Hanli dari kejauhan. Hanli memindai melalui garis-garis cahaya yang mendekat dengan indera spiritualnya, dan dia agak terkejut dengan apa yang dia temukan. Garis-garis cahaya adalah sekelompok kultivator yang akan datang. Ada 4 atau 5 kultivator formasi inti dan bahkan jiwa baru lahir awal. Selanjutnya, aura kultivator jiwa baru lahir memukulnya dengan rasa keakraban, dan tatapan curiga segera muncul di wajahnya. Namun dia memilih untuk tetap berdiri di tempat. Kelompok kultivator mengenakan pakaian istana bintang, jelas menunjukkan bahwa mereka baru saja datang dari pulau bintang surgawi. Hanli terbang di udara tanpa niat mengaburkan kehadirannya, jadi dia secara alami terlihat oleh kelompok kultivator itu. Karena itu, mereka segera terbang menuju Hanli.
Namun, Hani telah menggunakan teknik untuk sepenuhnya mengaburkan basis kultivasinya. Dengan demikian, terlepas apakah seorang kultivator pembangunan fondasi atau formasi inti mencoba untuk memastikan basis kultivasinya dengan indera spiritual mereka dikejutkan oleh perasaan bahwa Hani seperti bola awan dan kabut, sehingga mencegah mereka untuk dapat menentukan basis kultivasinya. Tepat pada saat itu, seruan terkejut terdengar dari kelompok. Ekspresi Hani berubah saat dia berbalik ke arah kultivator dengan jubah putih bersalju yang menutupi tubuhnya. Seluruh tubuh kultivator ini diselimuti jubah besar, sehingga tidak mungkin bagi Hanli untuk menentukan jenis kelaminnya. Selain itu, bahkan rasa indera spiritual Hanli yang kuat tidak dapat melihat melalui jubah. Itu adalah penemuan yang cukup mengejutkan baginya. Namun, aura yang berasal dari orang itu agak akrab bagi Hanli. Dan dia adalah satu-satunya kultivator jiwa baru lahir dalam kelompok. Jadi Hanli secara alami bertekad untuk mencari tahu siapa orang itu. Dengan demikian, cahaya biru melintas di matanya saat dia mencoba menggunakan mata roh cerahnya untuk melihat paksa melalui jubah. Salam rekan Dawisan, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Namun tepat pada saat itu, tawa yang menarik terdengar dari balik jubah. Mengikuti dudung jubah diangkat untuk mengungkapkan serangkaian fitur seperti porselen cantik yang membawa sedikit senyum. Ling Yuling, Hanli berseru saat melihat wajah di bawah tudung. Orang itu tidak lain adalah kultivator Istana Bintang yang cantik yang telah dia selamatkan bertahun-tahun yang lalu di luar kota Bintang Surgawi. Hanli meletakkan jari di hidungnya sendiri karena senyum juga muncul di wajahnya. Aku tidak berpikir bahwa kamu masih akan mengenaliku setelah bertahun-tahun berpisah. Aku merasa sangat tersanjung. Aku juga harus memberi selamat kepadamu karena telah maju ke tahap jiwa yang baru lahir. Ling Yuling tersenyum ketika dia menilai Hanli dengan hati-hati, di mana sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia tidak dapat memastikan basis kultivasi Hanli, tapi dia tahu bahwa basis kultivasi Hanli pasti tidak kalah dengan dia. Setelah memastikan itu, senyum di wajahnya menjadi lebih hangat dan lebih mengundang. Kamu terlalu baik rekan Dawisling, bukankah kamu juga maju ke tahap jiwa baru lahir? Ling Yuling tersenyum, tetapi tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, dia menoleh dan memerintahkan dengan suara dingin. Kalian pergi duluan. Saya punya beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan rekan Dawisan, dan saya akan menyusul kalian nanti. Ia penatua. Kultivator Istana Bintang lainnya semua membungkuk dengan hormat setelah mendengar itu. Dari ekspresi hormat di wajah mereka dapat dilihat bahwa mereka sangat taat dan hormat kepada penatua ini. Sedikit kejutan muncul di mata Hanli setelah melihat itu, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Para kultivator itu melanjutkan perjalanannya, dipimpin oleh seorang pria tua tahap formasi inti dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Ling Yuling berbalik ke Hanli dan menghela nafas. Maaf tentang hal itu, Saudara Han. Saya telah menerima perintah untuk memperkuat sebuah pulau yang sedang diserang oleh koalisi Starfall. Jadi saya tidak akan bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku juga mendengar dalam perjalananku ke sini bahwa Istana Bintang terlibat lagi dalam pertempuran dengan koalisi Starfall. Tidak heran kamu terbebani oleh tugas-tugas itu, jawab Hanli dengan suara lambat. Senyum masam muncul di wajah Ling Yuling setelah mendengar itu. Namun dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Hanli lagi, di mana tampilan aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Kakak Han, kamu sudah melampaui tahap jiwa baru lahir bukan? Sebagai tanggapan, Hanli terkekeh dan memberikan jawaban yang ambigu. Haha, saya hanya sedikit maju. Dengan bakat Anda, hanya masalah waktu sebelum Anda melebihi basis kultivasi Anda saat ini. Ekspresi Ling Yuling sedikit goyah setelah mendengar itu ketika gelombang kejut bergejolak di hatinya. Sungguh luar biasa baginya bahwa Hanli sudah menjadi kultivator jiwa yang baru lahir. Hanya kurang dari 200 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Namun, Hanli telah berkembang dari tahap formasi inti ke tahap jiwa yang baru lahir. Itu tidak pernah terdengar. Setelah terdiam sesaat, Ling Yuling akhirnya berhasil mengubah komposisi dirinya, tetapi ekspresinya masih dipenuhi dengan rasa iri ketika dia berkata, Sepertinya kamu benar-benar ajaib luar biasa, Saudara Han. Untuk berpikir bahwa kamu telah mampu meningkatkan kultivasimu secara drastis dalam waktu yang singkat, saya benar-benar kagum. Aku bukan keajaiban. Aku hanya beruntung dan menemui banyak peluang. Hanli memberikan jawaban ambigu lainnya. Ling Yuling tidak berlama-lama tentang topik ini.
Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya ketika dia bertanya, "Apakah ada sesuatu yang ingin Anda lakukan di sini, Saudara Han? Saya akan dengan senang hati menawarkan bantuan jika diminta. Aku ingin melakukan perjalanan ke Laut Bintang luar. Jadi aku berharap bisa menggunakan formasi teleportasi Istana Bintang." Hani tidak berusaha menyembunyikan niatnya. "Jika itu yang terjadi, maka itu hal yang baik kamu bertemu denganku, Saudara Han. Karena fakta bahwa kami berusaha untuk menjaga terhadap kultivator koalisi Starfall yang menyusup ke istana dari laut luar. Sebagian besar formasi teleportasi mengarah ke laut luar telah dimatikan. Hanya ada 2 yang tersisa yang saat ini digunakan. Aku akan memberimu lencana dan dengan itu kamu akan diberikan akses ke formasi teleportasi." Ling Yuling memberi Hani senyum lembut dan dia benar-benar kecantikan yang sangat indah. Namun cara dia berbicara dan bertindak sama sekali tidak feminin. Kombinasi keduanya menghadirkan daya pikat yang unik dan tak terlukiskan. Di basis kultivasinya saat ini, Hani secara alami kebal terhadap efek kecantikan Ling Yuling. Selain itu, dia yakin bahwa dia akan bisa menjaga para penjaga dan pembatasan yang berdiri di antara dia dan formasi teleportasi yang ingin dia akses. Namun selalu merupakan hal yang baik untuk dapat menghindari masalah dan rintangan seperti itu. Dengan demikian, Hani menerima lencana itu sambil tersenyum. Mereka berdua mengobrol sebentar lebih lama sebelum Hani mengucapkan selamat tinggal pada Ling Yuling. Berubah menjadi seberkas cahaya biru saat dia meluncur menuju pulau besar di kejauhan. Ling Yuling memandang ke arah Hani menghilang, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, sebelum tiba-tiba menepuk kantong penyimpanannya untuk menghasilkan jimat transmisi suara perak. Dia mengatakan sesuatu dengan suara rendah ke jimat sebelum mengangkat tangannya ke udara. Jimat berubah menjadi bola cahaya sebelum menghilang ke angkasa. Setelah melakukan semua itu, Ling Yuling menghela nafas dengan ekspresi pasrah sebelum mengenakan tudungnya lagi. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengejar bawahannya yang duluan pergi. Setelah Ling Yuling terbang menjauh, cahaya perak melintas di udara di dekatnya saat sosok biru muncul dari udara tipis. Dia berbalik ke arah jimat transmisi suara yang telah terbang masuk sebelum menghilang sekali lagi. 10 menit kemudian di lokasi tertentu beberapa puluh kilometer jauhnya, ada seorang pria yang melayang di udara. Pria itu tidak lain adalah Han Li. Dia saat ini menggenggam tangannya di belakang punggung dan benar-benar tanpa ekspresi. Sosok manusia tiba-tiba muncul di hadapannya, di mana bonekanya muncul. Dia mengangkat tangan untuk mengungkapkan apa yang tampak seperti ular berapi-api yang berebut di telapak tangannya. Namun itu disegel dalam bola cahaya perak dan tidak dapat melarikan diri. Hani mengangkat alis sebelum meraih ular berapi-api. Ular segera meledak dengan sendirinya, berubah menjadi bola api yang mengamuk. Hani dengan cepat memindai bola api dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi gelap muncul di wajahnya. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba menyatukan 5 jarinya, menghancurkan bola api saat dia melakukannya. Dia berbalik ke arah pulau besar di mana kota bintang surgawi berada, dan matanya menyipit. Jadi semua orang di Laut Bintang tersebar tahu bahwa aku memiliki kuali surgawi. Sepertinya aku perlu penyamaran, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Wajahnya kemudian tiba-tiba diselubungi di bawah lapisan cahaya, membuat fitur wajahnya buram dan tidak jelas. Pada saat yang sama, serangkaian kresek muncul dari seluruh tubuhnya, langsung membuatnya sekitar 1 kaki lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, dia berubah menjadi seorang pria kekar dengan kulit gelap. Dia menyingkirkan bonekanya dan terbang menuju kota bintang surgawi. Tanpa diketahui Han Li, pada saat dia menghancurkan jimat transmisi suara, seseorang yang duduk di gua bawah tanah dari gunung suci kota bintang surgawi waspada dengan apa yang telah dia lakukan. Sosok manusia tiba-tiba bangkit sebelum berpura-pura mengambil gerakan.